Baik, kelompok kami pada video kali ini akan menjelaskan tentang 4 bagian. Pertama itu contoh soal aplikasi deret di bidang ekonomi. Nah, yang kedua itu contoh soal aplikasi fungsi linear di penerapan bidang ekonomi. Yang ketiga itu adalah konsep secara general terkait fungsi nonlinear. Dan yang keempat yaitu contoh soal penerapan fungsi nonlinear di bidang ekonomi. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Enjoy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nagila Salsabila dari kelompok 3 Matematika Ekonomi dengan NIM C30124112. Kita langsung saja, di sini diketahui P itu sama dengan 5 juta, N itu sama dengan 3, I itu sama dengan 2%, yaitu bunga tadi. Tapi 2% ini kita desimalkan dulu menjadi 0,02. Jadi kita langsung ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu ada rumus di sini, yaitu F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I kuadrat N. Kita langsung masukkan saja F sama dengan 5 juta dalam kurung 1 tambah 0,02 pangkat 3. Jadi pangkat 3 dengan 0,02 ini kita harus jumlahkan lagi, jadi totalnya itu menjadi 1,061208. Jadi F sama dengan 5 juta dalam kurung 1,06. Kita langsung jumlahkan saja menjadi F sama dengan 5.306.040 rupiah. Selanjutnya fungsi linear dalam penerapan ekonomi. Ketahui M sama dengan 100.000, Px sama dengan 500, Py sama dengan 1000. Penyelesaiannya digunakan rumus M sama dengan X kali Px tambah Y kali Py. M-nya sama dengan 100.000 sama dengan X kali 500 tambah Y kali 1000. 100.000 sama dengan 500 kali X tambah 1000 kali Y. Lalu dicari Y sama dengan 0, X sama dengan M kali Px. Lalu sama dengan 100.000 kali 500 sama dengan 200 unit. Lalu jika X sama dengan 100, maka M sama dengan X kali Px tambah Y kali Py. 100.000 sama dengan 100 kali 500 tambah Y kali 1000. 100.000 sama dengan 50.000 tambah Y kali 1000. 50.000 sama dengan 1000 Y sama dengan 50.000 kali 1000, Y sama dengan 50 unit. Jadi jawabannya adalah 50 unit. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep fungsi non-linear. Di mana fungsi non-linear adalah hubungan sistematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang sifatnya non-linear atau tidak membentuk garis lurus. Nah, bentuk persamaan fungsi non-linear merupakan fungsi dengan pangkat lebih dari 1 untuk variabel bebas atau variabel X seperti fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Nah, kali ini kita akan berfokus pada fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel X adalah 2. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu ialah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan keterangan Y itu sama dengan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, A dan B merupakan koefisien dengan A tidak sama dengan 0 dan C merupakan konstanta. Nah, kita akan mencari fungsi kuadrat dengan cara persamaan kuadrat, di mana bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C merupakan bilangan real dan tidak sama dengan 0. Setiap pengganti X yang memenuhi persamaan dinamakan penyelesaian atau akar persamaan tersebut. Akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama melakukan pemfaktoran, di mana persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1 diubah ke bentuk dalam kurung
X dikurang X1 dikali dalam kurung X dikurang X2 sama dengan 0, maka X1 dan X2 adalah akar-akarnya. Terus cara kedua ialah menggunakan rumus ABC, di mana X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Apabila AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dan akar-akarnya X1 dan X2, maka sifat-sifat persamaan kuadrat dapat dirumuskan dengan cara yang pertama, X1 dan X2 sama dengan min B per A. Terus X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, umumnya bentuk dari fungsi nonlinear ini ada 4. Yang pertama itu lingkaran, yang kedua elips, yang ketiga itu hyperbola, dan yang keempat adalah parabola. Tapi di sini kita berfokus kepada bentuk parabola. Nah, umumnya parabola itu memiliki 6 bentuk, yang dimana jika bentuk pertama, jika A lebih dari 0 dan D lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Terus bentuk kedua, jika A lebih dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan menyinggung 2 titik yang berimpit. Terus yang ketiga, jika A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Bentuk keempat ialah jika A lebih dari 0 dan D lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Terus yang kelima, jika A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di 2 titik yang berimpit. Terus yang terakhir ialah jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan titik-titik pada grafik parabola. Yang pertama itu dengan cara curve tracing process, yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh Y. Misalkan Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Nah, jikalau kita menentukan X itu sama dengan min 1, maka Y-nya itu sama dengan 12. Jika X itu 0, maka Y itu 6. Jika X itu 1, maka Y itu 2. Jika X itu 2, maka Y itu 0. Jika X itu 3, maka Y itu 0. Jika X itu 4, maka Y itu 2. Jika X itu 5, maka Y itu 6. Dan terakhir, jika X itu 6, maka Y itu 12. Nah, seperti gambar yang ada di atas saya ini, dimana setelah kita mendapatkan titik X dan titik Y itu, kita hanya perlu menghubungkannya dan jadilah grafik parabola. Nah, terus cara kedua ialah dengan cara matematis, dimana kita menggunakan ciri-ciri yang penting. Dengan adanya menggambar ciri-ciri penting dari fungsi kuadrat, diantaranya yang pertama, titik potong fungsi dengan sumbu Y pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan D. Jadi titiknya adalah A itu titiknya 0, D. Nah, terus B, titik potong fungsi dengan sumbu X pada Y sama dengan 0, maka kita harus mencari nilai diskriminan atau D terlebih dahulu. Nah, nilai diskriminan ini akan menentukan apakah parabola itu vertikal memotong, menyinggung, dan atau tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Nah, terus cara ketiga ialah melalui mencari titik puncak, di mana yaitu titik di mana arah dari grafik fungsi kuadrat kembali ke arah semula. Nah, di mana rumusnya itu XY sama dengan min B per 2A atau min dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, cara keempat itu ialah sumbu simetri atau sumbu yang membagi atau membelah dua grafik fungsi kuadrat tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Dengan rumusnya itu X sama dengan min B per 2A. Nah, sekedar informasi, jika nilai D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC adalah negatif, maka tidak terdapat titik potong pada sumbu X. Terus yang kedua, jika nilai pada D itu sama dengan B kuadrat
dikurang 4AC adalah positif, maka terdapat dua titik potong pada sumber X, yaitu pada titik X1,0 dan X2,0. Nah, jika nilai D sama dengan B2 dikurang 4AC adalah 0, maka terdapat satu titik potong dengan sumber X. Dengan rumusnya itu ialah X112 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, atau bisa juga itu menggunakan min B per 2A, 0. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan contoh soal penerapan fungsi nonlinear di bidang ekonomi. Nah, contoh soalnya itu berbunyi, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan total cost sama dengan 4Q kuadrat dikurang 48Q ditambah 204. Dari soal sendiri kita dapat mengetahui bahwa nilai A itu sama dengan 4, nilai B itu sama dengan minus 48, dan nilai C itu sebesar 204. Nah, beralih ke soal bagian A, pada tingkat produksi berapa unit, biaya total itu minimum. Nah, yang disuruh cari itu yaitu Q minimumnya atau quantity minimum, yang bisa dicari dengan rumus minus B dibagi 2A. Nah, B sendiri kita ketahui bahwa itu sudah minus 48. Jadi karena minus ketemu minus menjadi 48 saja. Nah, 2A sendiri kita ketahui bahwa A itu sama dengan 4. Nah, 2 kali 4 itu sebesar 8. Jadi untuk quantity minimumnya sendiri itu 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, beralih ke soal B, hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Nah, untuk soal bagian B sendiri, kita disuruh untuk mencari cost minimumnya. Cost minimum itu bisa dicari menggunakan rumus minus dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Setelah dimasukkan, kita mendapatkan hasil untuk cost minimumnya itu 960 per 16, yang mendapatkan hasil 60. Nah, beralih ke soal bagian C, kita diperintahkan untuk mencari biaya tetap, biaya variabel, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Nah, untuk biaya variabel sendiri, kita bisa mencari atau memasukkannya dengan total cost yang ada di soal. Jadi, kita memasukkannya ke angka-angka yang memiliki variabel di belakangnya. Nah, untuk variabel cost sendiri itu kita bisa cari 4Q kuadrat dikurang 48Q. Setelah dimasukkan Q minimum di dalam situ, kita mendapatkan hasil 144 dikurang 288 menghasilkan variabel cost-nya itu sebesar minus 144. Nah, untuk biaya rata-rata atau average cost itu bisa kita cari menggunakan rumus cost per quantity. Nah, untuk cost dan quantity ini kita menggunakan cost dan quantity minimum yang sebelumnya kita cari. Jadi hasilnya itu untuk average cost-nya itu sebesar 10. Nah, untuk biaya tetap rata-rata atau average final cost itu bisa kita mencarinya menggunakan rumus final cost dibagi Q. Nah, final cost sendiri itu adalah nilai yang tidak memiliki variabel pada soal, yaitu 204. Kemudian Q-nya itu tetap menggunakan Q minimum, dan hasilnya untuk average final cost itu sebesar 34. Dan yang terakhir, biaya variabel rata-rata. Untuk biaya variabel rata-rata atau average variable cost itu bisa menggunakan variable cost per Q. Nah, untuk variable cost sendiri itu kan kita sudah cari sebelumnya, yang itu sebesar minus 144. Untuk cost quantity-nya sendiri itu sebesar 6. Jadi untuk average variable cost itu sebesar minus 24. Nah, lanjut untuk soal bagian D. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Nah, diketahui
sebelumnya itu kuantitasnya itu sebesar 6. Nah, setelah soal bagian D ini, kita ketahui bahwa kuantitasnya ditambah 1 unit. Berarti kita mendapatkan Q1-nya itu sama dengan 6 dan Q2-nya itu sebesar 7. Nah, sebelumnya karena kita diperintahkan untuk mencari biaya marginal atau marginal cost. Nah, sedangkan marginal cost sendiri itu mencarinya menggunakan rumus delta TC per delta Q. Nah, karena kita telah mendapatkan delta Q-nya, kita mencari delta TC-nya. Nah, untuk TC setelah dinaikkan 1 unit itu, kita mendapatkan besaran 64, yang sebelumnya itu 60. Nah, kita masukkan TC total cost yang setelah dinaikkan 1 dikurang dengan total cost sebelumnya per quantity setelah dinaikkan 1 unit dikurang dengan quantity sebelumnya, mendapatkan 4/1, dan kita mendapatkan marginal cost pada kasus ini yaitu 4. Terima kasih.